Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat datang kembali mahasiswa-mahasiswi program studi Informatika Fakultas Teknologi Informasi Universitas Serang Raya semester 3. Selamat datang di mata kuliah PBO2. Kembali lagi dengan saya dosen pengampu Rian Noval HSMkom. Apa kabar rekan-rekan mahasiswa? Semoga selalu dalam keadaan sehat, selalu mematuhi protokol kesehatan dan dijauhkan dari segala penyakit. Tetap semangat ya teman-teman. Dan hari ini kita akan membahas tentang input string, kemudian combo box, radio button, checkbox, kemudian mengirim nilai ke form lain. Jadi dari fitur-fitur ini bisa kalian manfaatkan untuk tugas utama kalian. Dan saya pun mengharapkan bagi rekan-rekan mahasiswa sudah menyiapkan temanya ya, terkait tugas utama. Dan ingat, ini dilakukan secara individu, artinya tidak berkelompok untuk tugas utamanya. Dan saya harapkan ketua kelas sudah mulai menyusun jadwal sekaligus tema yang sudah diserahkan dari rekan-rekan lainnya. Jadi harapan saya di minggu keempat itu sudah fix, artinya minggu depan saya sudah menerima berkasnya, boleh berbentuk file Excel maupun Word apabila kalian sudah menyerahkan tema ataupun waktu kapan kalian presentasi. Dan punishmentnya saya sekarang menerapkan sanksi apabila, karena sini sudah minggu keempat ya teman-teman sekalian, ya artinya sudah 1 bulan gitu kurang lebih. Saya harapkan di minggu keempat sudah selesai untuk jadwal dan list temanya. Apabila belum, mohon maaf, seluruh kelas atau semua mahasiswanya saya anggap alpa atau saya tidak anggap hadir. Seperti itu. Kemudian kita langsung masuk saja ya ke materi untuk pertemuan ketiga ini. Yang pertama adalah input string ke text field lain. Mungkin sudah dibahas di minggu sebelumnya bahwasanya apabila kita menggunakan di sini text field ya, text field, kemudian ketika text field ini kita klik, itu muncul di text field lain, artinya hasil inputannya ketika kita klik tombol itu akan muncul seperti ini. Kita hapus terlebih dahulu. Kemudian saya sih lebih suka fontnya apabila agak lebih besar ya, dan di bold 14 cukup. Kemudian kita butuh 2 text field seperti ini, dan satu lagi kita butuh button untuk triggernya ya, triggernya untuk bagaimana sih text field tersebut bisa menginput dari text field lain. Ini kita enter aja, enter. Kemudian di sini kita buat misalnya txta, di sini kita buat txtb seperti itu ya. Kemudian kita biasa klik button enter, walaupun ini di akhir kita scroll aja ya. Sekarang sudah tahu ada di sini kursornya. Kemudian kita tinggal mengetikkan ini source-nya. Source-nya di sini nama 2 yang dipakai ya, kita ubah sesuaikan dengan tadi. txtb di sini txta-nya. Jadi txtb itu set text itu artinya untuk output, si get text ini untuk mengambil, artinya buat inputan mana sih tadi, oh yang di txta gitu. Kita run aja. Ini di latihan 3 ya. Untuk buat JFrame formnya nggak saya praktekan, saya sudah berasumsi bahwasanya rekan-rekan sekalian sudah bisa ya, atau sudah menguasai bagaimana cara membuat JFrame form. Jadi saya langsung di sini sudah menyediakan latihan 3 ya. Klik kanan, run file. Kemudian kita coba isi Rian, kemudian kita enter, maka akan muncul di bawah. Seperti itu ya.
Ini mungkin teman-teman udah tahu. Kemudian untuk clearnya udah tahu ya, cuma tinggal set text, nanti tinggal dikosongkan saja pakai kutip dua, itu di skip. Kemudian bagaimana sih inputan combo box? Nah, kemudian teman-teman di sini juga mungkin eh, masih ada yang belum tahu combo box seperti apa. Kita tinggal lihat di sisi kanan kalian ya. Di situ ada swing containers di situ, atau di swing controls. Di situ nanti ada combo box. Itu tinggal diarahkan saja. Kemudian kita simpan. Ini tata letak gimana kalian ya. Seperti itu. Ini misalkan. Kemudian kita anggap saja pakai ini aja nanti ya, nggak apa-apa ya, text fieldnya. Ini combo box ini, kemudian kalian boleh kasih keterangan. Kita copy dulu, misalnya pemilihan apa ya? Biasanya atribut apa yang biasa digunakan untuk fitur combo box ini? Misalnya pekerjaan kali ya. Pekerjaan, kemudian ditarik. Ini bisa di change variable, misalnya combo aja ya, kita beri nama combo variabelnya. Kemudian kalau untuk men-set isinya apa saja, tinggal diklik kanan properties, kemudian di situ ada modelnya, ada item 1 dan item berikutnya. Ini tinggal kita ganti saja, misalnya PNS, misalnya TNI ya, misalnya dokter, mahasiswa. Ini kita contoh 4 aja ya, kita oke. Fontnya mau diubah pun bisa, di bold 14, oke. Kita close. Kemudian kita butuh button baru aja ya, atau jadi gini, kita bisa mengakses langsung otomatis dari combo box ataupun dari button. Ini sebenarnya sama aja, tinggal penyimpanan sintaksnya atau source-nya. Jadi kalau misalkan kita pakai button, ya scriptnya kita simpan di situ. Kalau lah nggak perlu pak, saya maunya langsung aja nih dari si combo box-nya, itu ya berarti disisipkan source code-nya di combo box-nya. Jadi misalnya kita butuh text field lagi ya untuk outputnya. Ini output buat combo box, kita beri nama hasil aja. Oke. Kemudian kita mau di sini misalnya ya, double klik boleh. Nanti tinggal mengarahkan, dan source-nya di sini ada di PowerPoint-nya. Combo box, combo box kita copy aja ya. Sebenarnya hampir sama dengan text field, cuma bedanya di sini get selected item bedanya. Kalau biasanya get text, ini get selected item. Ini versi simple ya, jadi nggak perlu diketik-ketik lagi gitu. Nah, job 2 ini untuk tadi kita mau menampilkannya di mana? Oh, di hasil. Kemudian di job 1 ini kita mau mengacu kepada combo box, combo. Kalau nggak salah namanya combo. Nah, setelah itu kita coba run ya, klik kanan run. Latihan 3-nya nih, kita tinggal klik TNI, misalkan ini muncul otomatis. Dokter, mahasiswa, PNS gitu ya. Jadi kalau misalkan kalian pengen beri default kosong, ya paling ditambahkan lagi misalkan strip-strip gitu. Itu sebenarnya variatif. Artinya kalian bagaimana mengimprove ini nanti untuk tugas utama kalian ya. Dan tadi misal ditanya, Pak saya mau pakai button Pak, gimana? Tinggal diubah aja ininya, di cut misalnya. Saya mau ubah pakai enter ini, double klik aja. Yang tadinya nih ada txtb ya, sekaligus nggak apa-apa deh. Kita paste, kita run. Ini kalau untuk button. Kemudian misalnya kita klik, nah ini nggak muncul kan? Kita enter dulu. Ini misalnya diberi nama dulu Rian, enter, nanti akan muncul 2 Rian TNI. Ini ya tadi saya bilang mengacu kepada kreativitas kalian mau seperti apa, dan saya tidak membatasi kalian untuk mengimprove fitur yang ada di NetBeans ini. Oke, selanjutnya tadi poin kedua combo box sudah. Nah, poin ketiga yaitu radio button ya teman-teman. Di radio button sebenarnya hampir sama saja. Di sini kalian tinggal mencari, nah ini nih, button group. Jangan pilih radio button satu-satu ya.
button group kenapa? Kalau menurut saya mayoritas penggunaan radio button itu sendiri biasanya digunakan seperti halnya boolean, artinya true or false atau misalnya ya atau tidak gitu. Jadi dipilihnya salah satu, nggak mungkin kedua-duanya. Nah biasanya ya yang digunakan untuk atribut tersebut biasanya sih jenis kelamin ya. Jadi nggak mungkin kan ada yang jenis kelaminnya wah dua-duanya dia pria iya wanita tidak, wanita juga iya gitu. Waduh, nauzubillahi min dzalik ya, jangan sampai. Ini kita gunakan button group. Oh, button group ini nanti dipakainya setelah kita menyisipkan radio button ya. Kita pakai radio button itu untuk datanya itu sendiri ya. Kita klik kanan, edit text, kemudian laki kita copy paste aja ya, copy paste, kemudian di sini edit text perempuan ya, kemudian kita tambahkan ini dulu kali ya, mungkin di customize biar kalian terlihat bold 14, ini pun sama, tinggal dilihat di sini bisa ya, bold 14. Nah setelah itu geser. Setelah itu nanti kalian bisa menyisipkan button groupnya. Button groupnya tempel di mana saja. Nah nanti akan hilang. Jangan kaget kalau hilang. Di sini kita bisa ngeliat ya di navigatornya button group. Kita properties. Oh bentar. Bukan di sini, tapi di radio button persatuannya. Kita properties. Kemudian kalau nggak salah ada di model. Oh bukan ya, bukan di model, tapi di button group. Oke. Button group 1. Jadi di sini kan ada button group 1 ya namanya. Atau kita ganti deh change variable-nya, misalnya button group aja misalnya. Saya gabung semua ya. Jadi ketika kita men-setting radio button per satu komponennya gitu, kita tinggal klik kanan properties. Nanti ketika button group ini kita akan button group aja, close, klik kanan properties, button group aja, close. Artinya ini dalam satu paket button group. Kenapa? Karena nanti ketika kita run nantinya, agar pada saat pemilihan ini nggak akan keklik dua-duanya, jadi hanya salah satu. Tapi kalau misalkan kita tidak setting menggunakan button group, nanti laki-laki diklik iya, perempuan diklik pun iya, seperti itu. Nah kemudian di sini kita mungkin butuh button ya untuk men-triggernya. Kemudian kita lihat dulu sintaksnya, ini sudah kali ya. Oke, nah di sini ada if cowok is selected. Nah txt ini pasti dipakai untuk outputnya. Jadi oke deh, kita beri nama ini khusus untuk button, radio button ya, radio button. Jadi ini untuk radio button. Kita butuh text field lagi untuk hasilnya. Klik kanan, edit text, hapus, kemudian kita kasih tahoma 14 aja ya. Oke. Setelah itu kita pakai untuk men-triggernya tadi, kita butuh button, double klik, kemudian dipastekan saja. Oh ya, ini lupa, saya di sini menggunakan txtf ya. Dan saya lupa untuk mendeklarasikan variabel tiap radio buttonnya. Ini saya beri nama cowok. Ini saya beri nama cewek. Ini saya beri nama txtf. Kita menyesuaikan dengan source yang sudah saya buat sebelumnya. Kita coba dulu ya run, apakah benar tadi. Semoga tidak ada error. Jenis kelamin laki-laki, radio button muncul, perempuan muncul perempuan. Seperti itu. Itu komponen yang ke berapa tadi ya? 3 ya? Tentang radio button. Jadi men-triggernya kita pakai ini. Kemudian kita close terlebih dahulu. Kemudian setelah radio button di sini ada checkbox. Nah, biasanya di checkbox ini kalau misalnya ada di formulir atau di biodata itu
yang saya ketahui ya, jadi teman-teman kalau misalnya mau mengeksplor fitur checkbox ini untuk nanti tema transaksi kalian itu sangat bagus. Artinya gini, eh, pada saat pengerjaan tugas utama kalian tidak fokus hanya sebatas input proses output, tapi inputannya itu bisa kalian kreativitaskan atau bisa kalian inovasikan, bisa menggunakan radio button, bisa menggunakan combo box nanti, bisa menggunakan checkbox dan sebagainya. Itu artinya aplikasi kalian itu ya tadilah tidak biasa aja gitu, tapi luar biasa gitu. Jadi ide kalian itu yang biasanya buat saya kagum gitu. Jadi karena memang kebetulan tugas utama ini sudah diterapkan dari beberapa tahun yang lalu ya, artinya saya sering gitu ngelihat aplikasi-aplikasi yang ya dalam tanda kutip standar gitu, tapi ya nggak masalah ya, artinya standar itu menurut pribadi saya ketika saya melihat aplikasi yang biasa ya saya menilai biasa gitu, tapi tidak serta merta langsung nilainya jadi kurang atau kecil, tapi tidak. Tapi untuk bahasanya apa ya, untuk bisa bisa mengambil perhatian saya gitu, kalian bisa improvisasi ya, artinya tema transaksinya, fitur-fiturnya itu bisa kalian kembangkan, artinya tidak monoton atau tidak sesuatu yang sifatnya biasa gitu. Dan artinya gini, setiap proses yang kalian lakukan itu atau yang kalian niatkan itu menuju ke sesuatu yang luar biasa, pasti hasilnya pasti insya Allah luar biasa kayak gitu. Jadi jangan jangan punya mindset saya sekedar buat transaksi beres gitu, yang penting tugas varian beres, tidak. Tapi coba buat dosen itu kagum. Nah nanti pasti kalian punya nilai plus deh di mata dosen, karena memang perjalanan kalian masih jauh atau masih lumayan ya, karena semester 3 untuk menuju ke semester akhir masih ada beberapa tahun lagi, kalian pasti eh, punya pandangan baik itu di mata dosen apabila kalian bisa membuat kagum dosen dalam melakukan di mata kuliahnya gitu, dalam proses perkuliahan. Ini sedikit intermezzo ya, sedikit nasihat dari saya gitu. Jadi jangan pernah menjadi mahasiswa yang bahasanya biasa aja gitu, tapi jadilah mahasiswa yang luar biasa. Itulah intinya. Kemudian di sini kita kembali lagi ya teman-teman, mohon maaf, kita kembali lagi tadi ke mana ya, lupa, checkbox ya. Oh ya, checkbox tadi untuk hobi biasanya. Checkbox ini biasanya untuk hobi. Kita buat aja ya checkboxnya. Di sini ada nih. Klik change variable name, boleh misalnya bola, atau jangan bola deh, Olga ya. Olga di sini olahraga maksudnya. Kita klik change variable name olahraga. Oke. The name of component must be a valid Java variable name. Harus disamakan kali ya. Harus Olga edit text. Emang nggak bisa olahraga? Oh bisa ke olahraga. Kemudian copy paste aja ya. Kita copy paste. Ini diubah. Ini yang jadi Olga-nya. Ini yang jadi apa nih? Olga 1. Oke. Membaca. Oh jangan membaca, baca aja. Baca. Ini aduh kok variabel lagi. Edit text-nya membaca. Kemudian kita buat baru aja ya, khawatir nanti bingung. Checkbox lagi, misalnya kita change variable name apa ya selain itu ya, menulis mungkin, nulis variabelnya. Di sini saya buat edit text-nya menulis. Kemudian siapa tahu ada yang hobinya apa ya, checkbox tadi mana, checkbox daki. Oh kok daki pak, mendaki gitu. Ini dulu ya, mendaki misalnya. Kemudian kita butuh triggernya lagi, radio button. Beri nama apa ya, checkbox. Oke. Kemudian kalau untuk hobi biasanya nih ya teman-teman, kita pakainya text area deh. Jadi biar
biar apa namanya banyak gitu isinya. Oke, scroll. Kemudian ini mungkin dikasih variabelnya txt area gitu ya. Setelah itu di checkbox ini untuk source-nya ini dia. Kita buat ini ya. Jadi kita buat apa? Di sini kita membuat metode tampilkan hobi namanya ya, dan akan nanti dipanggil di sini. Objek. Manggil objek string new string buffer. Oke. Kita tinggal buat terlebih dahulu di atasnya saja ya. Di atasnya kita buat private void tampilkan hobi string buffer. Ini kenapa ini? Oh, if musiknya ya. Di sini if musik, karena tadi nggak ada musik ya. Saya nggak pakai musik. Oh, hobi ini untuk ini ya, menamai objeknya. Berarti nanti di sini musik yang tadi kita ganti apa ya? Saya lupa ya. Baca ya, baca di sininya. Baca ada ya. Oke deh. Kemudian apa lagi? Olga. Nanti masuknya ke Olga. Kemudian kok ada tidur di sini ya. Ini materi di tahun sebelumnya ya. Daki tadi ya, saya ingat. Kemudian Daki. Apalagi yang saya ingat tadi ya. Daki.getText. Udah. Olga udah. Olga menulis. Oh belum. Nulis. Nah, txt area di sini txt apa tadi? Lupa saya. Ini change variable name txt area txt. Di situnya txt aja, pakai txt area. Nah, setelah itu kita tinggal manggil deh. Tinggal panggil tadi metode si apa namanya? Lupa. Checkboxnya ini kebanyakan slide. Ini tinggal panggil tampilkan hobi, copy, kemudian kita kembali lagi di buttonnya, paste, kemudian kita coba run ya, latihan 3, run file. Nah di sini kalau misalkan membaca sama menulis checkbox, nah di sini muncul. Kalau misalnya mau di garis bawah, mau di bawahnya ini kan ke samping ya. Kalau mau di sampingnya, setahu saya ada deh. Apa ya? Oh ini /n. Kita balik lagi ke si metode checkboxnya. Mana nih? Oh ini nih. Di sininya ya. Oke, berarti di dalam kutip. Jangan 2 kali, sekali aja. Oke, di sini ya. Oh, 2 kali ya? Emang 2 kali? Kan sekali deh. Tuh, /n kan. Sekali aja ya, /n. \n sih sebenarnya, \n. \n. Copy. \n. Oke. Setelah itu kita run, coba olahraga sama mendaki, checkbox. Nah, kan muncul seperti ini. Kalau misalkan ini tinggal permainan tadi ya, misalkan ada nggak ratanya, yaitu permainan spasi aja. Oke, itu komponen yang keempat. Bisa ditambahkan lagi di fitur ataupun di menu tugas utama kalian nanti. Setelah itu apa lagi ya? Satu lagi kita akan belajar tentang bagaimana sih mengirim data dari form satu ke form yang lain. Di sini tadi sudah saya buat ya source-nya, karena artinya gini, kalau misalkan diketik terlalu lama gitu ya, videonya durasinya akan semakin lama, semakin banyak kuota yang kalian butuhkan juga. Oke, caranya seperti apa? Di sini kita sudah punya
frame 1 dan frame 2. Di frame 1 kita akan butuh text field. Text field kita kosongkan, kemudian boleh deh kita ganti dulu ya fontnya, bold 14. Kemudian kita butuh, ini udah absolute. Oke, absolute dulu. Sama juga frame 2 ya, frame 2 juga absolute. Oke. Frame 1, kemudian kita butuh button. Oke. Kemudian kita press kirim. Kemudian kita ubah ininya, change variable name-nya seperti apa ya? txta deh kalau nggak salah. Untuk hasil belum saya kasih ya. Saya di sini beri text field lagi. Klik kanan, edit text, kosongkan. Kemudian ini biasa ya, saya boldkan biar kelihatan. Kemudian variabelnya saya beri nama txtb. Oke. Kemudian bisa diklik kanan. Saya sukanya kalau misalkan untuk output biasanya itu editable-nya dihilangkan. Artinya kita nggak bisa ngedit di sini. Ini prosesnya dari frame yang 1. Oke. Kemudian di sini yang kita ulik adalah form atau frame form yang kedua dulu ya. Di sini kita butuh deklarasi nama. Di sini ya, string nama. Kita copy aja biar tidak terlalu lama. Di frame yang kedua source kita beri di sini ya, di atas konstruktornya string nama. Kemudian kita juga butuh ini this sama deklarasi di dalam konstruktor frame kedua di sini. Kemudian di sininya string nama. Kenapa kita butuh deklarasi atau parameter di dalam konstruktor frame yang kedua? Karena artinya si data ini mengalir, bukan mengalir ya, akan menuju kepada frame yang kedua gitu. Jadi dibutuhkan konstruktor. Kemudian setelah itu biasanya ada error ya di sini. Nih, ada error. Kenapa? Karena konstruktor yang di atas tadi diisi gitu. Jadi perlu kita isi juga value konstruktor yang ada di bawahnya gitu. Pakai kutip 2 aja biar defaultnya itu kosong gitu. Oke ya. Setelah itu kita menuju ke frame yang pertama. Di frame yang pertama kita butuh deklarasi juga string nama. Kita sengaja ya ini saya ganti string nama 1, khawatir harus sama dengan yang di frame form yang kedua, padahal enggak. Jadi variabelnya berbeda pun tidak masalah sebenarnya. Kita beri nama ini string nama 1. String nama 1 ada di sama tadi ya, deklarasinya di atas konstruktornya. Kemudian ini sebenarnya nggak masalah sih. Apa ya di sini ya? Sini. Kemudian di buttonnya kita tinggal ketik ini. Nanti kalau misalnya kalian butuh scriptnya, kecepatan Pak, bisa kalian pause aja ya di videonya, kemudian kalian ketik. Sekaligus kalian bisa latihan. Double klik buttonnya. Kemudian di sini button source-nya. Nama 1 txta tadi. Jadi gini, nama 1 ini mengacu kepada yang sana dulu ya, yang frame 2 dulu ya. Yang frame 2 dulu. Di sini kita butuh konstruktor ya. Kemudian deklarasi nama dulu, deklarasi variabel dulu. Kemudian kita di sini menuju kepada, jadi kita artinya kalau this ini kayak pointer gitu loh. Bahwasanya nama di sini yang dimaksud adalah nama yang ada di frame 2 loh, di frame 2 loh gitu. Kemudian nanti txtb agar value yang ada di text field dengan variabel txtb ini bisa diambil dengan parameter atau variabel nama yang ada di frame yang kedua ini gitu. Makanya kita butuh this. Kemudian di frame satunya kita deklarasi kembali variabel yang dibutuhkan. Kemudian untuk mengambil, jadi get text itu kan untuk mengambil ya, untuk mengambil data yang ada di txta tersebut gitu. Txta ini kan ada di frame ke-1. Jadi ini untuk mengambil dan
mengacu kepada objek yang sudah kita buat, yaitu F2. F2 ini mengacu kepada frame 2 yang tadi kita sudah buat ya. Frame 2, F2, ini di frame yang satu. Kemudian nama satu ini mengacu kepada value yang ada di sini, sehingga nanti frame yang kedua ini akan set visible true, artinya akan muncul gitu. Dispose ini memfungsikan agar frame kesatunya tertutup gitu. Jadi ketika diisi enter, si data itu mengalir melalui constructor, diambil gitu kan, get text A-nya akan dimunculkan di akan dimunculkan di set text B gitu, txt B gitu. Kemudian muncul set visible true, dispose, si frame yang pertamanya tertutup. Seperti itu. Di run ya, biar tadi hasil penjelasannya bisa dilihat. Ini misalnya kita beri nama Rian Naufal misalnya, kemudian kita kirim, nah akan muncul di ini yang kedua ya. Buktinya ini nggak bisa dihapus ataupun diedit. Tadi kan yang di frame yang kedua itu saya set, nggak bisa. Lagian nggak ada buttonnya juga kan. Nah tadi simulasinya tertutup, ini yang terbuka. Seperti itu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan ya untuk hari ini atau untuk pertemuan ketiga ini. Memang tidak terlalu banyak, artinya biar kalian juga tidak terlalu menumpuk lah gitulah fitur-fitur yang diberikan pada pertemuan ketiga ini. Kemudian untuk tugasnya akan saya sampaikan di kuliah online ya, di kuliah online. Dan kayaknya untuk yang tugas ketiga ini nggak terlalu berat kok. Yang jelas dikerjakan karena untuk proses latihan kalian. Itu saja ya mungkin yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan ketiga ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan, kemudian ada kata-kata yang keluar mungkin masih belepotan tadi ya, karena saya buat video ini malam gitu, sebenarnya waktunya untuk tidur. Kenapa Pak nggak pagi-paginya? Wah, pagi-paginya ngurus hal yang lain gitu. Jadi mohon maaf sekali lagi apabila ada kekurangan dan kesalahan. Boleh sharing dan diskusi. Apabila saya ada salah mohon ditegur, karena hakikatnya kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Itu saja rekan-rekan sekalian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.